di masa ini, di musim ini. Oleh itu Tuhan, kami mau sepakat pada pagi hari ini menyerahkan seluruh kepada anak-anak kecil ini Tuhan. Walaupun mereka masih kecil, banyak hal yang mereka belum mengerti, tapi jauh dalam roh mereka, mereka tahu bahwa ada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah iman yang telah mereka lihat melalui ibu bapak mereka, iman yang telah mereka pelajari di gereja, bahkan melalui sekolah minggu, iman yang mereka telah contohi daripada apa yang mereka lihat melalui orang tua mereka, melalui keluarga mereka, biar itu akan bertumbuh kuat. Dan biar itu diasuh, biar itu dijaga, biar itu dipelihara, biar iman itu disiram, supaya iman itu akan teguh. Apapun cabaran dalam hidup mereka waktu mereka membesar, mereka tetap yakin dan percaya bahwa iman mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja ini, Engkau berikan mereka kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, guru-guru sekolah minggu, pemimpin untuk mendidik, mengajar mereka tentang firman-Mu. Berikan mereka hikmat supaya mereka dapat mengajar dengan mudah, supaya firman Tuhan dapat ditranslate ke dalam hidup anak-anak ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, masa depan anak-anak ini dalam tangan-Mu. Kami melepaskan berkat-berkat surgawi. Kami melepaskan berkat kesemani dalam kehidupan mereka, agar mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka, menemukan tujuan mengapa mereka harus hidup di dunia ini, mengapa mereka harus diciptakan di dunia ini. Hamba berdoa menyerahkan pembelajaran mereka supaya bertumbuh besar mereka, agar mereka menjadi anak yang baik, anak yang patuh dan taat kepada firman Tuhan. Juga taat dan patuh kepada ibu bapak mereka. Roh-roh pemberontakan kami ikat, kami tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh yang susah mau belajar, roh-roh yang malas, roh-roh yang memberontak, kami ikat, kami tawan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Agar anak-anak ini menjadi mudah untuk diajar, anak-anak ini mudah untuk menerima pembelajaran firman-Mu secara khususnya, dan menerima ajaran daripada orang tua mereka. Mereka tahu menilai apa yang baik, mereka tahu membezakan apa yang daripada Tuhan dan bukan yang daripada Tuhan. Bila anak ini bertumbuh besar menjadi laskar Kristus, menjadi alat-alat yang dipakai Tuhan dengan luar biasa bangsa negara kami Malaysia, kami melepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Haleluya. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atas anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, agar mereka terhindar dari sakit penyakit, bahkan dari pengaruh-pengaruh dunia ini yang mereka lihat di sosial media. Kami tolak sama itu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak Tuhan yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Di dalam bahkan kolaborasi dalam pelayanan dan bahkan kami sangat-sangat biasa dengan GBMKL. Jadi kita ini seperti abang adik lah ya. Pastor Abel adalah adik saya, lebih muda dari saya lah. Tapi tidak jauh juga. Ya, selamat menyambut ulang tahun yang ke-50 ya. Bulan ini kan, tahun ini. Semalam, wah. Ya, semalam juga saya pergi ke Seremban karena kawan saya juga menyambut ulang tahun yang ke-50 juga. Dan mereka rayakan itu. Pertama kali saya lihat mereka istrinya buat surprise, a big surprise untuk suaminya. Dan suaminya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekali tengok kami semua ada di sana, dan itu sangat sangat spesial lah. Dan terima kasih. Dan sebenarnya ini bukan kebetulan ya Pastor Abel ya. 50 tahun ini sangat signifikan. Kamu adalah lahir pada tahun kebunan rohani terjadi di Malaysia ya, pada tahun 1973, dan itu dirayakan, dan Pastor Abel merayakan supaya dia terima api kebunan rohani ini. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi ada series ibadah-ibadah yang sedang terjadi di Malaysia. Baru-baru ini di Kuching, ribuan, saya dengar dari 30.000 orang datang di Kuching, dan pada minggu ini di Miri ribuan orang juga datang. Istri saya pergi, dan bulan depan di Baklalan juga diadakan, dan bulan 12 nanti di Teginambur, Sabah. Wow, ini satu hal yang sangat luar biasa, karena ini adalah tempat-tempat kebunan rohani yang pernah melanda, dan kita generasi hari ini harus tahu sejarah ini, karena kita pernah mengalami kebunan rohani, dan kita sedang mengharapkan Tuhan
untuk pencurahan Roh Kudus, pencurahan kebenaran rohani yang lebih besar lagi. Amin. Bangsa kita, negara kita. Jadi saya rasa tidak kebetulan juga Pastor Habel ya merayakan tahun ke-50, karena tahun ke-50 itu adalah berbicara tentang Jubli, tentang tahun rahmatnya Tuhan. Haleluya. Nah, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan saya sangat gembira sekali karena apabila Pastor Habel katakan tentang generasi Yeremia, karena hati saya meluap ya, karena saya sangat passionate ataupun sangat gairah apabila berbicara kepada anak-anak muda. Ya, bukan orang tua itu tidak penting ya, orang tua itu penting, sama penting. Tapi gereja harus investasi di dalam kehidupan anak-anak muda. Anak muda, anak-anak sekolah minggu yang di depan tadi, yang muda-mudi yang ada di sini, generasi yang hari ini adalah generasi yang Tuhan sedang persiapkan. Dan message saya selalu kepada anak-anak muda adalah, kamu bukanlah pemimpin masa depan, kamu adalah the now leader. Amen. Dan selalu kita katakan, you are the next generation. Kamu bukan adalah the next generation, you are the now generation. Kita ubah perspektif itu. Kenapa bila kita kata mereka adalah next generation, dan kita sambil lewat terhadap hidup mereka, betul? Padahal iblis sedang bekerja 24 jam untuk menghancurkan masa depan mereka. Dan kita katakan, oh you are the next leader, kamu adalah pemimpin yang akan datang. No, itu salah. Mereka bukan pemimpin yang akan datang, mereka adalah pemimpin hari ini. Amin. Kita ubah perspektif. Jadi gereja hari ini harus tangkap ini. Kenapa? Waktu Daud sudah menangkap panggilannya waktu usia dia masih muda. Daud tahu bahwa dia akan suatu hari nanti dia akan menjadi raja. Amin. Dia tidak perlu tunggu waktu itu. Ya, dia tahu bahwa Saul, dia akan menggantikan Saul pada usia yang masih muda lagi. Nah, itu yang membuatkan Daud sangat powerful, menjadi raja yang sangat powerful, karena dia tahu panggilannya waktu dia masih muda lagi. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan generasi Yeremia. Saya rasa ada something missing di sana, tidak apa, sebab ini saya convert kepada PowerPoint, tidak apa. Ada satu kalimat di bawah kebangkitan generasi Yeremia, itu adalah no excuse a generation. Dan inilah fokus pengungsian saya hari ini. Katakan bersama saya, no excuse. No excuse, huh? No excuse. No excuse. Kalau no excuse dalam bahasa Malaysia tidak beralasan kan? Tapi tidak kuat. Tapi bahasa Inggris dia kuat sedikit. No excuse. Nah, generasi Yeremia, bila saya belajar tentang generasi Yeremia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pada waktu itu kalau kita lihat keadaan di Israel pada waktu, orang Israel, orang Tuhan pada waktu, mereka hancur, sudah banyak yang kembali kepada penyembahan berhala. Bahkan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi palsu begitu ramai, begitu banyak pada waktu itu. Tuhan panggil Yeremia dalam usia yang masih muda. Ya, kita akan belajar nanti. Nah, kalau Yeremia berkata no, dia membuat excuse dan beralasan, maka apa yang terjadi? Maka kehancuran demi kehancuran terjadi kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, hari ini saudara dan saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita mau bicara tentang kebangunan rohani kan? Kebangunan rohani itu bukan terjadi oleh karena ada pendeta yang lebih besar yang dari luar datang berkhotbah dan sebagainya, tidak. Kebangunan rohani, kalau kita study kebangunan rohani yang terjadi, baik yang terjadi di Azusa Strip dulu, di Wales dulu ya, bahkan tidak perlu jauh lah, yang di Malaysia saja. Dan itu terjadi kepada pribadi lepas pribadi, kepada pribadi lepas pribadi, kepada orang-orang seperti kita. Dan kalau kita lihat sejarah itu terjadi di mana? Itu terjadi kepada orang-orang kampung yang di pedalaman sana. Amin. Karena mereka mulai memberikan, dan mereka katakan no more excuse. Mereka tidak lagi memberi alasan. Nah, kalau kita mau melihat generasi yang sedang dibangunkan, message ini harus sampai kepada anak-anak muda hari ini. Kita harus katakan kepada mereka, ini bukan masanya untuk excuse lagi. Amin. Amen. Sebelum saya lanjutkan kepada firman Tuhan ini, saya ingin kongsikan sedikit tentang kesaksian hidup saya. Amin. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar dulu, tapi saya kongsikan lagi. Karena ini berbicara tentang panggilan. Katakan bersama saya, panggilan. Panggilan. Karena setiap pribadi kita adalah dipanggil Tuhan.
Bukan hamba Tuhan, pastor, pemimpin saja yang dipanggil Tuhan, tetapi setiap pribadi kita. No, tidak ada yang ketinggalan. Setiap pribadi kita dipanggil Tuhan. Saya dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan pada umur sekitar 18-19 tahun. Siapa 18-19 tahun di sini, adakah? Yang lebih muda daripada itu? Wow. Dikatakan bahwa Daud waktu dia berlawan dengan si Goliat itu umur dia berapa? Dikatakan dalam 17 tahun. Ya. Nah, apa yang terjadi? Tuhan sangat fokus kepada anak-anak muda karena dia memanggil anak muda. Bahkan ya Samuel dipanggil waktu masih muda kan. Ya. Semua nabi-nabi ini sebenarnya kebanyakan mereka dipanggil dalam usia yang masih muda. Musa dipanggil waktu masih muda. Ya. Banyak. Nah, waktu saya dipanggil Tuhan, saya sedang belajar sebenarnya. Saya habis SPM, lepas SPM masuk Form 6. Saya dapat waktu tunggu keputusan Form 6. Saya terlibat dalam pelayanan musik. Saya terlibat di dalam pelayanan menyanyi dan sebagainya, memimpin pujian. Dan waktu itu Tuhan memanggil saya. Nah, suatu waktu saya mendengar firman Tuhan daripada seorang pastor waktu KKR sedang terjadi di kampung kami. Firman Tuhan yang diambil daripada Roma 12 ayat yang pertama, yang berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang harum, yang suci, yang kudus kepada Tuhan, dan itulah ibadahmu yang sejati. Waktu firman Tuhan itu disampaikan, itu seperti satu anak panah yang betul-betul jatuh menusuk di hati saya. Besuk. Dan waktu itu saya merasakan bahwa pastor itu mungkin saya rasa dalam ribuan orang pada waktu itu KKR yang besar Irau, Ista di kampung kami. Seperti saya satu orang yang berdiri di situ. Dan itu pengalaman saya mendengar firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Saya tidak mengerti dan tidak paham apa maksud itu. Selama 1 minggu saya tidak boleh tidur. Saya tidak mengerti, umur 19, 18, 19 tahun. Baru lulusan STPM, 19 tahun. Ya. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang seharusnya saya buat. Dan saya memang tekad, saya adalah seorang yang bukan, I'm not a smart student. Saya bukan pelajar yang baik atau cemerlang, tapi saya hardworking student. Saya belajar, saya mau belajar, saya mau sekolah. Keluar keputusan STPM, wow bagus. Keputusan saya bagus dan saya boleh melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Itu pendekkan cerita. Abang saya untuk nomor kedua, dia yang all out untuk membantu saya untuk mengisi borang untuk melanjutkan sekolah. Saya masih ingat pada waktu ada 3 jenis borang yang diisi. Pertama itu UPU, ya UPU. Yang kedua adalah ITM. Waktu itu belum bukan UITM, ITM pada waktu itu. Ya, yang ketiga adalah maktab perguruan. Ya, paling tidak pun mesti dapatlah maktab. Kalau gunakan keputusan SPM saya pun saya sudah boleh layak sebenarnya masuk maktab. Tapi gunakan keputusan STPM saya boleh sebenarnya. 3 orang ini. Satu hari Pak Abang saya datang, dia sudah isi semua, dia sudah dapat pengesahan dan sokongan surat semua, pengesahan cop dan semuanya. Masuk dalam envelope. Dia katakan kepada saya, adik besok kamu pergi Sepitang, kamu pergi Pekan Sepitang, kamu beli stem saja. Beli stem, kirim. Karena dari kampung kami pergi Sepitang itu mungkin dalam 1 jam karena dulu jalan tidak baik. Dan pada waktu itulah saya bergumul big time. Karena saya sudah menangkap firman Tuhan dan panggilan Tuhan mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Dan dalam 1 minggu itu tadi kan, kembali kepada cerita saya mendengar firman Tuhan itu, saya mulai meresponi dalam hati saya. Saya kurang pasti saya sadar atau tidak, saya katakan Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya katakan Tuhan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya uang, saya tidak punya apa-apa. Tapi apa yang saya ada diri saya. Karena firman Tuhan itu dalam Roma 12 ayat yang pertama itu berkata, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya respon dengan sederhana. Saya katakan, yes Lord, saya ingin mempersembahkan tubuhku kepada Tuhan. The moment I did that, sejak saya melakukan itu, sejak saya berkata seperti itu, Tuhan mulai bekerja dalam hidup saya. Hati saya tidak tenang, saya tidak tentram. Bila saya mendapat borang itu, 3 borang itu dari abang saya, kamu tahu apa yang terjadi? Saya bergumul dan saya
keesokan hari ini saya belum lagi pergi Sepitang, saya simpan tuh orang lagi. Saya pergi jumpa pastor kami. Saya katakan, pastor, ini yang sedang terjadi dalam hidup saya. Saya mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan ini tidak pernah lari dari pikiran, dari hati saya. Dan saya katakan, kongsikan dengan pastor saya. Belum habis saya cakap, saya masih ingat lagi raut muka pastor kami, dia tersenyum. Dia katakan, Tuhan sedang memanggil kamu. I don't understand. Saya tidak paham apa itu panggilan pada waktu itu. Masih muda. Karena mau menjadi pastor pada waktu, saya tidak tahu sekarang ini lah. Mau menjadi pastor pada waktu itu tidak populer. Ya, siapa mau jadi pastor waktu itu? Tidak ada orang. Ya, saya tidak puas hati lagi. Saya pergi lagi kepada satu pastor di kampung sebelah kami itu. Pastor itu adalah saya punya abang ipar sebenarnya. Saya pergi tanya dia lagi, pastor, ini yang sedang terjadi kepada saya. Saya ceritalah. Belum habis saya cerita, dia pun tersenyum lagi. Dia katakan, Tuhan sedang panggil kamu. Saya tidak paham. Umur saya 19 tahun waktu itu ya. Saya pulang rumah, saya tekad, saya katakan, Lord, saya mau melayani Tuhan. Kamu tahu apa yang terjadi kepada 3 orang itu? Saya sembunyikan. Sampai hari ini saya tidak post. Sampai hari ini, sampai saya hilang, saya tidak tahu di mana. Radikal kan? Dan kamu tahu setelah saya, nah sekarang ini adalah masalah macam mana saya mau sampaikan ini kepada keluarga saya. Mereka semua like a high hope. Saya adalah anak yang terakhir, bungsu dari keluarga kami. Ada 5 orang kami adik-beradik, ya. Dan kira-kira kalau dilihat, saya lah yang harapan terakhir. Ya, harapan terakhir. Dan saya kalau dibandingkan dengan abang-abang kakak saya yang lain, dari segi akademik saya lebih bagus. Saya sampai form 6. Mereka sampai tingkatan 5 saja. Jadi harapan itu kan. Dan pada waktu itu juga saya mendapat anugerah daripada Persatuan Lundaya pada waktu itu, sebelah satu student cemerlang. Dan harapan itu bukan saja kepada keluarga saya, tapi seluruh kampung itu. Apabila saya sampaikan, bukakan cerita saya mau pergi sekolah Alkitab, wah menangis, ibu saya menangis. Menangis, terisak-isak. Seperti saya masih ingat lagi, macam saya tidak mampu tengok muka ibu saya karena menangis seperti menangis orang yang sudah meninggal. Dan ibu saya katakan, nah, dia reason dengan saya, dia katakan, nah, saya tidak menghalang kamu untuk melayani Tuhan. Kita kan pelayan Tuhan. Ibu saya adalah, dia kata, kaum ibu pada waktu itu, dia adalah ibu saya sudah mendiang ya. Saya mengasihi ibu saya tahu, saya membesar melihat ibu saya melayani Tuhan. Waktu saya masih kecil lagi, dia akan gendong saya pergi melayani Tuhan. Dia kata, ketua wanita. Begitu lama. Dia katakan, nah, saya tidak menghalang kamu menjadi hamba Tuhan, jadi pastor. Tapi kamu boleh belajar. Kamu boleh mengubah masa depan keluarga kita. Betul kan, logik ya? Saya dengar, saya diam. Dia katakan, saya tidak sanggup melihat kamu seperti pastor kita yang ada di kampung kami. Kami ada pastor pada waktu itu. Saya tidak berapa ingat siapa pastor kami pada waktu itu. Karena di kampung kan banyak tukar-tukar pastor kan. Dia katakan, kok pastor-pastor kita gaji mereka hanya 300-400 saja satu bulan. Bukan itu saja, mereka pergi berladang lagi. Mereka harus pergi bercocok tanam lagi. Saya tidak sanggup, dan kamu tidak pandai buat kerja-kerja seperti ini. Saya diam, saya tidak mengerti. Tidak cukup dengan itu, Pak Ibu saya katakan, nah, kamu belajar tinggi-tinggi dulu. Nanti selepas itu kamu boleh melayani Tuhan. Tengok aku punya uncle, ada satu uncle saya lawyer di KK. Uncle saya nama dia Simon. Tengok uncle Simon kau. Dia sudah belajar pergi Australia dan dia sudah dapat sekolah dan dia jadi lawyer yang berjaya. Pada masa yang sama dia jadi seorang penyetua di gereja. Dia pun melayani Tuhan juga. Logik kan semua itu. Tapi saya tidak mengerti itu semua. Saya hanya katakan dia Lord. Saya ingin menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Kembali kepada orang tadi. Hampir satu kampung itu memang discourage saya untuk bersekolah Alkitab. Karena ada harapan kan boleh bersekolah. Karena pada umur saya waktu itu jarang-jarang orang boleh masuk tingkatan 6. Pada tahun saya itu dari kampung kami, saya satu orang saja boleh masuk tingkatan 6 pada waktu itu.
Semua kandas di tingkatan 5. Orang dulu tidak suka belajar. Guru besar kami yang di sekolah datang pada saya, kamu bodoh, dia katakan. Kamu ada peluang. Nah, satu hal yang begitu menakutkan saya adalah abang saya yang kedua. Karena abang saya yang kedua itu yang urus orang saya itu adalah dia itu garang. Waktu dia belum terima Tuhan, dia adalah seorang gangster di sekitar. Dia black belt, dia taekwondo coach, dan lesen dia adalah angkat tangan saja. Kalau di sekitar dia lesen dia dengan polis angkat tangan saja. Ya. Begitulah abang saya. Dia adalah digelar juga seperti Momo muda waktu itu. Tapi puji Tuhan sebelum dia meninggal, 6 tahun sebelum dia meninggal, dia bertobat dan puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Nah, saya sangat takut dengan dia. Sangat takut dari kecil lagi, saya sangat takut dengan abang saya karena dia badan besar, dia tinggi, dia tegap, dia ya kalau dia begitu saja mungkin saya sudah terpelanting. Jadi saya macam mana ini? Waktu itu tidak ada telepon seperti kita kan. Sekarang ini belum ada telepon lagi. Jadi ada satu waktu, ada satu momen, itulah hari yang saya akan berjumpa dengan dia. Karena dia kerja di SFI di Sepitang pada waktu itu. Abang sulung saya dan bapak saya dan saya, kami di satu kedai makan. Dan kami sedang menunggu abang saya yang kedua ini yang dia memang datang mau marah dengan saya. Saya tunggu, dia datang dari belakang. Saya tunggu, pop saja kena pukul. Dia datang terus dia berdiri dekat saya. Saya tidak berani tinggal muka dia. Perkataan yang keluar dari mulutnya yang pertama adalah kamu bodoh. Dan saya paham kenapa dia cakap seperti itu. Tapi saya tidak mengerti dan saya tidak marah dan saya tidak sakit hati pada waktu itu karena jauh di dalam hati saya dia tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saya. Kamu bodoh. Ini peluang kamu untuk sekolah. Karena dia betul-betul mengharapkan. Tapi apa yang terjadi, saya tidak melakukan itu. Dan pendekkan cerita, saya tekad juga, saya pergi sekolah. Saya pergi sekolah dan usia saya 21 tahun, saya sudah jadi hamba Tuhan. Kalau dikira sampai hari ini, sudah hampir 27 tahun saya melayani Tuhan sepenuh masa. Dan saya tidak pernah, ini kesaksian saya pada semua, saya tidak pernah menyesal seinci pun menjadi hamba Tuhan. Saya ada hari ini, saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi adalah kesaksian kecil saya. Dan saya sangat bangga, dimana-mana pun saya pergi, saya kongsikan ini. Bahkan saya beritahu anak-anak saya, kalau ikutkan hati Dadi, saya ada 5 orang anak. Saya katakan pada anak saya, kalau ikutkan hati Dadi, saya mau semua kamu melayani Tuhan sepenuh masa. Tapi kita harus tanya Tuhan, karena Tuhan tahu, Tuhan punya rencana untuk kamu semua. Tapi kalau ikutkan kata Dadi, kalau Tuhan mau tanya saya apa yang kamu mau dengan anak kamu, saya katakan saya mau mereka menjadi hamba Tuhan semua. Karena I know what it means to serve God. Amin. Haleluya. Nah, belum lagi firman Tuhan ini, baru kesaksian ya. Boleh gak, Ustaz? Boleh. Ya, kita sampai ya. Nah, dan saya katakan kepada generasi hari ini, sebabnya bila saya mau kongsikan kepada anak-anak Tuhan, pastor katakan generasi Yeremia, wow, ini luar biasa sekali karena panggilan Tuhan kepada Yeremia itu adalah luar biasa sekali. Amin. Nah, seterusnya next slide. Di dalam slide ini ada tema yang saya kongsikan adalah di sini adalah no excuse ataupun no excuse generation ataupun generasi yang tidak memberi alasan. Kalau suatu masa dulu saya 18-19 tahun saya katakan no, tunggu saya belajar dulu, tunggu saya study, tunggu saya jadi somebody dulu baru saya mau melayani Tuhan. Mungkin hari ini saya tidak akan boleh berdiri di hadapan Tuhan, berkongsi firman Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan. Mungkin saya menjadi seorang yang berjaya di luar sana, mungkin businessman, mungkin boleh jadi ahli politician juga mungkin. Ya, saya hampir jadi polis dulu. Ya, saya main apply saja karena saya gunakan form 6, saya apply, wah dapat inspektur polis. Saya pergi, hampir dapat. Tapi saya kandas karena saya tidak pandai bahasa Inggris. Karena inspektur berarti itu harus pandai bahasa Inggris. Kami dites di depan bercakap bahasa Inggris. Saya berkelut lidah saya. Jadi tidak boleh lah inspektur. Nah, kalau saya pada waktu itu saya katakan saya masih muda.
bukan ada age ya, muda. Tidak ada age. Sorry, maaf. Mungkin saya katakan, oh itu bukan tugas saya. Menjadi hamba Tuhan itu berkhotbah, itu berkongsi firman Tuhan, itu bersaksi, itu adalah kerja pastor, penginjil. Oh, mereka yang sudah pergi sekolah Alkitab. Mungkin saya berkata saya tidak ada kerunya. Saya dulu ya, saya adalah orang yang minder kalau dalam bahasa Indonesia. Minder tahu? Orang yang malu. Malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Waktu saya remaja dulu sebenarnya saya adalah orang yang sangat minder. Saya kalau ada 2-3 orang mata tengok saya sudah tertunduk. Tidak boleh tengok. Apalagi waktu saya remaja saya banyak pimples, banyak jerawat. Kalau kamu boleh tengok dekat nanti boleh tengok jerawat. Boleh kira jerawat di muka saya. Tidak boleh kira, bukan boleh kira. Tidak boleh kira, terlalu banyak. Tidak bila berhadapan dengan amoy-amoy, sumedak-sumedak lagi saya malu. Ya muka saya. Karena jerawat saya dulu, jerawat batu. Pernah nampak jerawat batu? Besar nih muka saya. Saya minder. Jadi apabila bercakap di depan orang saya begitu. Ya. Banyak anak-anak muda hari ini kan, oh pasti itu bukan kerja kami, itu kerja pastor ya. Tapi yang mengerikan, sangat mengerikan adalah apabila kita selalu katakan saya sibuk, saya tidak bisa. Setiap pribadi kita di sini ada berapa masa? 24 jam. Betul? Siapa di sini yang tidak sibuk? Semua sibuk. Tadi Pas Habil katakan saya sibuk. Saya sebenarnya memang sibuk. Kalau tidak sibuk, penyibuk. Ya memang di dalam 2-3 bulan ini saya betul-betul sibuk. Hampir tidak cukup masa untuk tidur. Karena saya juga belajar juga menghabiskan master. Saya harap boleh graduate di ujung tahun ini. Ya, jadi sibuk tuh memang sibuk. Tapi saya ditegur oleh Tuhan melalui seorang hamba Tuhan. Dan itu telah menjadi pegangan saya, menjadi prinsip saya hari ini. Dia katakan begini, waktu dia tanya saya something, saya katakan, sorry Pastor, saya betul-betul jujur soalnya. Saya katakan saya sibuk. Ya. Dia tengok saya, dia katakan, kamu sibuk? Kalau kamu sibuk, dia katakan, make time. Dia katakan tidak ada istilah no time. We make time. We make time to serve God. Kita make time untuk melayani Tuhan. Kita make time untuk membaca firman Tuhan. Kita make time untuk berdoa. Kita make time untuk for each other. Tidak ada istilah sibuk. Nah jadi marilah kita keluar dari generasi Yeremia adalah generasi yang tidak memberi alasan. Amin. Key idea ataupun big idea yang saya kongsikan hari ini adalah kita berbicara tentang generasi Yeremia. Generasi Yeremia adalah generasi yang tidak memberi alasan. Amin. Waktu Tuhan memanggil, mari kita lihat ayatnya. Ya di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat, ayat yang keenam kita baca 1, 2, 3. Firman Tuhan datang kepadaku demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari rahim, aku telah mentabiskan engkau. Aku telah melantik engkau sebagai nabi kepada bangsa-bangsa. Tetapi aku berkata, aduh, ya Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak tahu bertutur, karena aku ini masih muda lagi. Next. Ayat ke-7, firman Tuhan berkata kepadaku, jangan katakan, aku ini masih muda lagi. Karena engkau harus pergi kemana-mana saja aku mengutusmu, dan engkau harus menyampaikan apa-apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Jangan takut pada mereka, karena aku menyertai engkau dan akan membebaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Next slide. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Firman Tuhan berkata kepadaku, sesungguhnya aku memberitahukan firman itu kepadamu. Lihatlah pada hari ini aku melantik engkau untuk menarajui bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan meruntuhkan, untuk membinasakan dan menggulingkan, untuk membina dan menanam. Haleluya. Ada beberapa yang kita pelajari, boleh pelajari daripada ayat firman Tuhan. Yang pertama, next slide, adalah panggilan Yeremia. Katakan bersama saya, panggilan Yeremia. Panggilan Yeremia ini adalah panggilan untuk generasi hari ini ya. Dia dipanggil sejak dia di dalam rahim ibunya. Amin. Bukan Yeremia saja, setiap pribadi kita ini di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah menenun kita, Tuhan sudah fashion kita, Tuhan sudah membentuk kita.
Dan dia sudah tahu, bahkan dia sudah tahu nama kita sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Wow. Kalau engkau ibu yang pernah mengandungkan seorang anak, baby yang dalam kandungan itu sudah tahu, Tuhan tahu sebelum lagi kamu mencari nama dia. Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum dia dilahirkan, Tuhan sudah ada plan, Tuhan sudah ada blueprint, Tuhan sudah ada rencana yang besar di dalam kehidupan anak kita, termasuk kita sendiri. Nah, apa yang penting ini dalam generasi hari ini adalah kita, bahkan gereja hari ini adalah menjadi tempat untuk membantu generasi-generasi yang muda ini untuk mengenal panggilan Tuhan dan tujuan hidup mereka. Itu salah satu tujuan gereja sebenarnya. Identify panggilan mereka. Tujuan kita beribadah, bergereja ini bukan hanya untuk kita happy-happy saja kan, tapi untuk kita membantu generasi yang muda tadi. Alangkah baiknya waktu umur mereka yang masih lagi muda ini, mereka sudah kenal panggilan Tuhan. Dia katakan, ya saya mau menjadi hamba Tuhan, saya mau jadi seorang dokter, saya mau menjadi seorang hamba Tuhan, saya mau jadi seorang penginjil, saya mau menjadi seorang dokter terbang yang akan menjadi missionary. Wow. Jangan tunggu waktu mereka sudah tua baru mereka mengenal panggilan Tuhan. Adalah sangat baik sekali Tuhan, saudara, kita mendidik anak-anak kita dari kecil lagi tentang panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Amen. Saya suka tadi melihat anak-anak terlibat di dalam penyembahan. Ajar anak-anak kita menyembah Tuhan dalam usia yang masih muda lagi. Biasanya kalau ya sekolah gereja kan kita asingkan mereka sekolah minggu kan. Dari awal-awal lagi asingkan mereka. Sebenarnya it's a good practice. Kami di DMC pun melakukan hal yang sama. Waktu penyembahan, biar anak-anak menyembah bersama dengan orang tua. Karena mereka mau melihat bagaimana orang tua menyembah Tuhan. Dan itu menjadi model kepada mereka. Nah, panggilan Yeremia ini sangat penting dalam kehidupan kita. Jangan kita katakan, Tuhan tidak panggil saya. Siapa yang qualify kita? Saya tidak mengqualifikan diri saya. Waktu saya dipanggil Tuhan melayani, saya melayani Tuhan dan saya sebenarnya pelayanan saya lama di Seremban. Sempat memulakan pelayanan ISIB di sana. Dan sempat menjadi senior pastor di sana. Karena sampai 3 jemaat kami pada waktu bahasa Inggris, Chinese dan bahasa Malaysia. Saya sempat menjadi senior pastor yang muda. Semua pastor-pastor saya yang lain itu adalah lebih tua dari saya. Dan saya berpikir kalau saya tunggu saya masih sudah tua baru saya melakukan ini, saya akan terlepas peluang. Nah, apa yang sangat penting adalah generasi Yosua, kita berbicara tentang generasi Yeremia, kita harus mengenal pasti panggilan mereka dan lakukan itu waktu mereka masih muda. Amin. Walaupun mereka bersekolah di college dan sebagainya, tanam ke dalam hati mereka bahwa kamu menjadi dokter kah, menjadi lawyer kah, menjadi engineer kah, menjadi guru kah, itu adalah secondary. Itu yang kedua. Panggilan yang terbesar, yang terutama dalam kehidupan kita adalah melayani Tuhan. Amin. Karena setiap kita dicipta untuk melayani Tuhan. Amin. The moment you stop melayani Tuhan, saat itulah berkat Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita mulai berhenti dalam kehidupan kita. Dalam arti kata kita mencari kebermaknaan hidup itu yang penting. Banyak orang hari ini saudara, kita berada di Semenanjung Malaysia ini kan. Saya juga berpeluang berkomunikasi dengan banyak orang-orang kaya, orang yang kaya lah, orang yang billionaire, yang wow. Ada juga yang tidak perlu kerja karena kekayaan mereka seperti itu. Pernah menjadi kawan. Tapi saya melihat hidup mereka tidak lebih daripada kehidupan kita juga. Bahkan ada satu kawan saya pernah berkata dengan saya, Pastor ini saya jealous dengan kamu. Saya yang jealous dengan kamu, saya katakan dengan dia. Karena kamu kaya, kamu semuanya ada. No, dia katakan kamu salah. Dia angkat tangan dia macam ini dengan saya. Saya jealous dengan kamu. Kenapa saya kata dengan dia? Karena setiap pagi saya takut bangun. Saya takut melihat siang katanya. Kalau saya bangun pagi saya cepat-cepat tidur balik lagi. Karena dia tidak tahu apa yang dia harus buat. Karena dia kaya, banyak kaya. Karena dia kekayaan dia diwarisi daripada datuk nenek dia. Karena salah satu bapaknya adalah seorang tycoon di Sibu, ya, tycoon kayu balak.
kaya. Saya juga melihat banyak orang yang kelihatan di luarnya, wah segala-galanya ada, segala-galanya, tapi jauh-jauh di dalam tidak ada kebermaknaan dalam kehidupan mereka. Ya, apa yang kita cari dalam hidup ini adalah kebermaknaan. Amin. Kebermaknaan itu bukanlah karena apa yang kita melihat di sekeliling kita, tapi kebermaknaan itu dalam diri kita. The moment apabila kita bangun pagi, wah kita tahu apa yang kita harus buat. Saya harus menjadi berkat hari ini, tempat kerja saya. Kamu boleh berada di mana-mana, tapi kamu boleh mencari dan mendapatkan kebermaknaan dalam kehidupan. Dan itu harus bermula daripada mengenal panggilan kita. Amin. Nah, yang kedua adalah tentang mengakui kekurangan dan ketidakmampuan kita. Ya, memang betul kan? Ya, Yeremia waktu Tuhan panggil dia katakan begini, aduh ya Tuhan, aku masih muda ini, aku tidak pandai bertutur seperti saya dulu tidak pandai bercakap. Ya, kalau saya setiap kali saya berkhotbah, saya betul-betul bergumul, saya berdoa, Tuhan berikan. Saya tidak katakan, saya sudah ada seorang pastor yang pengalaman, tidak perlu saya berpikir saya boleh cakap, saya tidak. Saya bergumul, saya berdoa, Tuhan, before I naik, saya kata, Tuhan speak to me. I need your anointing. Saya perlukan kuasa Tuhan. Karena saya tahu bukan saya secara natural adalah seorang yang pandai berbicara, pandai bercakap. Ya, kita mengenal, kita tahu tentang kekurangan kita. Tapi jangan berhenti di situ. Amin. Anak-anak muda, kalau kamu lihat kekurangan kamu, ya kamu tidak pandai ini dan tidak boleh melakukan, it's okay. Musa pun pernah melalui hal yang sama waktu Tuhan memanggil dia untuk memimpin orang Israel keluar. Berjumpa dengan Firaun lagi. Firaun yang ingin membunuh mereka, menghancurkan mereka orang Israel pada waktu itu. Karena kuncinya adalah siapa yang memanggil kita. Amin. Kalau ada yang hari ini kalau kamu mau memanggil, kamu melayani karena suka-suka saja. Kalau ada yang mau melayani karena kamu ada free time, I'm so sorry. Kamu tidak akan pernah mengalami kebermaknaan dan kepuasan dalam melayani Tuhan. Amin. Kita melayani Tuhan karena kita melayani, kita kenal siapa yang memanggil kita. Itu sangat penting. Kita sadar tentang ketidakmampuan kita, it's okay. Tapi jangan berhenti di sana. Next slide. Dalam ayat yang ke-7 ini adalah kunci. Firman Tuhan berkata, jangan katakan, aku ini masih muda lagi. Jadi firman Tuhan, message yang kita sampaikan kepada generasi hari ini adalah no excuse. Tuhan sendiri berkata, jangan bagi excuse. Apapun excuse kamu. Kita ini pandai buat excuse kan? Bayangkan kalau saya buat excuse saya dulu, waktu Tuhan panggil saya satu kali itu saja Tuhan panggil saya. Kalau saya katakan, oh Tuhan, tunggu saya jadi lawyer dulu lah, tunggu saya jadi cikgu dulu lah, baru saya mau melayani Tuhan. Mungkin saya sudah terlepas peluang yang sangat besar. Tapi firman Tuhan, amanat Tuhan itu adalah sangat penting. Dia katakan, jangan kamu katakan kamu masih muda, jangan bagi alasan. Ya. Karena engkau harus pergi kemana-mana saja aku mengutus engkau. Nah, dengar baik-baik. Yang penting adalah siapa yang memanggil kita. Yang kedua adalah siapa yang mengutus kita. Karena siapa yang memanggil kita dan siapa yang mengutus kita itu, karena kita berjalan dalam otoriti yang memanggil dan yang mengutus kita. Amin. Walaupun kita banyak kekurangan, banyak kelemahan, I tell you honestly, saya banyak kekurangan kelemahan. Waktu saya menggembala, kami mulakan pelayanan bahasa Inggris. Saya punya bahasa Inggris pun lintang pukang. Tapi kamu tahu jemaat saya adalah orang-orang profesional. Ada 6 dokter saya, ada bank manager, ada pengarah di jabatan kerajaan, ada orang-orang profesional di gereja saya. Dan saya berkhotbah kepada mereka. Sampai saya berkata seperti ini kepada mereka. Saya sebenarnya mau tahu kenapa mereka datang. Saya katakan kepada mereka, kalau kamu datang di gereja ICIB di Seremban ini, kamu datang beribadah di sini, saya katakan, karena kamu mau mendengar khotbah pastor ini, kamu yang apa semua ini, saya katakan minta maaf karena saya tidak boleh impress kamu dengan khotbah saya. Karena bahasa Inggris saya pun kamu boleh tengok grammar saya, kelemahan saya katakan.
Tapi kalau kamu datang di sini untuk mencari Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau kamu mau datang untuk mendengar khotbah yang baik ataupun to be impressed by me, saya katakan minta maaf. Pintu terbuka, saya kata. Boleh. Semakin saya katakan begitu, semakin mereka datang. Dia kata, Pastor Edi, jangan cakap macam itulah. Nah, I know, saya berdiri di hadapan mereka bukan karena saya baik, bukan saya ada kelebihan daripada mereka, tidak. Karena saya tahu siapa yang memanggil saya. Amin. Karena saya tahu siapa yang mengutus saya. Walaupun saya dari kampung yang jauh terpencil, di kampung. Kebanyakan kita sini orang kampung kan? Siapa bukan orang kampung di sini? Tidak. Sudah orang kampung tapi sudah membesar di bandar, sudah tidak mengaku lagi. Balik Sabah lagi tidak tahu bahasa orang Sabah sudah. Ya. You nak kemana? Geli hati saya. Anak-anak saya kalau mereka pulang Sabah, kalau mereka di sini bahasa Sabah mereka tidak pernah kurang. Walaupun mereka lahir di sini, besar di sini, bahasa Sabah mereka masih pekat. Saya katakan, that's good. Kamu kenal identiti kamu. Banyak orang Sabah tapi di JBMK ini tidak ada. Banyak orang Sabah saya dengar sudah 2-3 tahun di Sabah di KL ini balik sudah Sabah. Sudah tidak balik bahasa Sabah, bahasa Senandung terus. Tidak ada di JBMK kan? Iya, puji Tuhan. Tade. Sini tade. Sini tade. Nah ini penting, kita harus kena apabila kita dipanggil oleh Tuhan, Dia akan mengutus kita dan Dia akan memberikan amanat kepada kita. Apa amanatnya? Untuk apa, menyampaikan apa-apa saja yang diberitakan kepada siapa. You don't have to create something, karena Tuhan yang akan memberikan firman-Nya kepada kita. Amin. Haleluya, itu sangat penting. Dan jadi jangan takut, yang penting key-nya adalah menerima panggilan Tuhan itu. Karena Dia akan memberikan kita amanatnya. Dia akan memberikan kita firman-Nya untuk melakukan. Dia katakan, you just speak what I tell you to speak. Kita hanya menyampaikan apa yang daripada Tuhan saja. We don't have to make up a story. Kita tidak perlu convince orang lain tentang betapa hebatnya kita. No. Your simple story is God's story. Amen. Karena everybody's story is God's story. Amen. And it's powerful. Cerita saya sederhana tadi kan itu sangat berarti bagi saya. Kalau kamu tidak setuju dengan saya pun, it's okay. Itu cerita saya kan. Tapi every one of us has a story. Next slide. Dan message ini sangat penting. Ini dorongan yang penting daripada Tuhan kepada kita. Karena apa yang menjadi masalah kepada kita hari ini, kepada generasi lepas generasi adalah masalah ini, takut. Dan Tuhan tahu ini adalah masalah yang paling besar dalam kehidupan anak Tuhan. Banyak orang hari ini, banyak anak-anak muda tidak dapat mencapai panggilan Tuhan mereka karena mereka takut. Banyak anak-anak muda, kita tidak perlu bercakap lagi tentang generasi Yeremia. Anak-anak muda hari ini, mereka tidak dapat mencapai panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak dapat mencapai tujuan dan sasaran hidup mereka karena mereka takut. Dan Tuhan tahu ini isu yang pertama yang paling besar. Ingat bahwa dalam 2 Timotius 1 pasal 1 ayat 7 berkata, Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Amin. Setiap ketakutan yang timbul dari hati kita itu, takut maju, takut lakukan ini, takut nanti apa orang kata, takut berkhotbah nanti salah, takut bercakap nanti orang kritik saya, takut melayani, takut silap. Ketakutan ini adalah satu penyakit bahkan yang digunakan iblis untuk menghancurkan hidup anak-anak muda hari ini. Sebabnya Tuhan berkata kepada Yeremia, jangan takut. Katakan bersama saya, jangan takut. Jangan takut. Kepada mereka. Nah, kepada mereka itu siapa? Karena pada waktu itu, banyak orang yang menentang orang-orang Israel. Ya. Dan juga banyak nabi-nabi palsu pada waktu itu. Dan ini janji Tuhan, Dia katakan, karena aku menyertai engkau dan akan membebaskan engkau. Amin. Wow, luar biasa. Pada satu kali waktu saya berada dalam satu krisis, bahkan saya pernah mau dikirim ke mahkamah. Karena ada satu kesilapan kecil yang saya buat. Itu sebenarnya kesilapan kecil, tapi dia mau besar-besarkannya. Waktu saudara ini adalah salah satu pemimpin saya dulu, dia katakan, I will take you to the court. Dan dia adalah orang kaya, dia boleh beli dan dia boleh
cari aloe yang terbaik. Saya tidak ada duit, saya bagaimana? Saya katakan go ahead. Tapi jauh dalam hati saya katakan, Lord, I know you are with me. Saya tidak ada rasa takut pun. Tidak lama kemudian, tidak perlu tunggu 1 hari, beberapa jam kemudian dia telepon saya, dia menangis, dia katakan, minta maaf Pastor, saya salah, saya tidak seharusnya cakap seperti itu. Bahkan threat kamu untuk ke mahkamah, dia kata. Saya katakan, it's okay, saya maafkan kamu. Sejak itu saudara, saya mau kena, bukan berarti saya tidak takut hari ini, saya seorang yang berani, tidak. Tapi kita harus diperingatkan karena iblis menggunakan ketakutan untuk menjatuhkan kita. Bahkan generasi Yeremia, you don't think about it, you don't dream about raising a Jeremiah generation. Kalau ketakutan ini masih di dalam kehidupan kita. Kalau orang tua kita takut untuk merilis anak kita. Kalau engkau sebagai anak-anak muda engkau takut untuk melangkah dan melakukan. Kita katakan, oh saya ini orang kampung, saya tidak boleh buat apa-apa. Siapa kata kita orang kampung yang tidak boleh melakukan apa yang besar? Amin. Saya pernah pergi jumpa dengan Menteri Besar di Negeri Sembilan pada waktu itu, yang naik Presiden UMNO. Saya pernah duduk satu meja dengan dia. Saya orang kampung, saya boleh duduk di sana, saya boleh masuk di office dia pada waktu itu. Saya mendapat jemputan daripada dia waktu itu. Saya tidak malu, karena saya melihat dia adalah orang biasa saja, karena kita tahu siapa Allah kita. Amin. Amin. Nah, anak-anak muda hari ini kita harus belajar mengalahkan ketakutan kita hari ini. Kalau kita masih takut melangkah, takut melakukan ini saudara, maka engkau tidak akan pernah menjadi generasi yang dipakai Tuhan yang luar biasa. Next slide. Nah, ini yang sangat penting. Setelah kita menyelesaikan isu ketakutan dalam hidup kita, ya, Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dalam ayat 9. Lalu Tuhan menghulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Nah, Tuhan hanya tidak bercakap, tapi dia lakukan. Dia betul-betul menyertai kita. Nah, apa yang dilakukan di dalam Yeremia? Dia menghulurkan tangannya dan menjamah. Jamah itu berbicara tentang apa? Touch. God touch him. God menjamah dia. Supaya Yeremia tahu, oh dia bukan hanya mendengar, tapi dia betul-betul merasakan jamaah. Ini juga hal yang sama terjadi kepada Nabi Yesaya. Dia katakan, saya tidak dapat melakukan, aku ada najis bibir, kata Yesaya. Tapi Tuhan membukakan mata penglihatan melihat bahwa malaikat Serafim datang membawa bara api untuk menyentuh bibirnya. Dan pada saat itu firman Tuhan kepadaku, sesungguhnya aku memberitahukan firman-Ku kepadamu. Wow, luar biasa. Penyertaan Tuhan itu evident. Penyertaan Tuhan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jangan kita saksikan penyertaan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang hadir di dalam setiap musim hidup kita. Terkadang walaupun kita tidak melihat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, tetapi Dia ada di dalam setiap musim hidup kita. Kita harus yakin itu. Yang terakhir, ayat yang ke-10. Wow, ini luar biasa, kita diberi kuasa dan wibawa. Haleluya. Minta maaf dengan ejaan saya, tidak ada edge kan, wibawa. Ya, diberi kuasa dan wibawa. Dalam ayat 10, lihatlah pada hari ini aku melantik engkau untuk menerjui bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan meruntuhkan, untuk membinasakan dan menggulingkan, untuk membina dan menanam. Wow, luar biasa. Generasi Yosua, ini bukan berbicara tentang generasi yang calang-calang kata orang Sabah. Ya, ini adalah generasi apa saudara? Yang menjadi lantikan Tuhan untuk apa? Menarajui. Katakan bersama saya, menarajui. Menarajui. Bangsa kita perlukan bangsa kita. Bangsa kita perlukan kita untuk menarajui bangsa kita. Pada konferensi baru-baru ini yang di saya bikin, saya kongsikan, mungkin ada di antara kamu yang ikut. Ya, tapi itu bukan di acara yang malam, tapi di acara siang. Bahwa negara negeri kita Sabah adalah negeri yang paling tercorot sebenarnya dari banyak hal. Siapa orang Sabah di sini? Rata-rata kita orang Sabah, kan orang Sarawak. Kita Sabu. Orang Sabu. Orang Sabu. Orang Sabah kebanyakan di sini kan. Do you know what happened to us?
50 years ago, kekristenan di Malaysia, di Sabah adalah 24,4% ataupun 24%. 50 years later, 2020, kita masih sama 24,6%. Dia kelihatan naik 0,something%, tapi sebenarnya kita bukan saja menurun, kita sangat menurun. Dari tahun 20 ke 10, penurunan kekristenan di Sabah begitu drastis. Itu 3%. Puji Tuhan di Sarawak dia semakin naik. Haleluya. Kita ada harapan untuk Sarawak ya. Sarawak Christianity yang paling besar. 51% Christianity. Tapi baru-baru ini saya dengar daripada teman saya yang di Sarawak yang kata sebenarnya more than that. Mungkin 60% Christianity di Sarawak. Haleluya. Saya mau sampaikan ini kepada generasi hari ini. If you're from Sabah, listen to me. Bukan saja kita tercorot dan termiskin di Malaysia. Dari segi kerohanian pun kita sangat jauh. Saya tidak berbicara tentang the subject, tentang spirituality. Mungkin itu kita boleh argue kan. Tapi fakta menunjukkan, statistik menyatakan bahwa kita hanya 24%. Pada masa dahulu, pada 50 tahun sebelum ini, 1973, kekristenan di Sabah 24,4% ataupun 3%, dan Islam hanya 19% pada waktu itu. Tapi hari ini sudah 50 tahun, kita masih remain the same 24%. Islam sudah mau mencapai 70%, di Sabah 69%, 50 tahun kemudian. Tapi kalau generasi hari ini kita tidak tangkap ini, waktu saya kongsikan ini saya menangis, dan saya kongsikan ini, dan setiap kali saya mengungsikan ini hati saya hancur sebenarnya. What are we doing? Tapi dengar firman Tuhan generasi Yeremia, kita mau bangunkan generasi Yeremia. Yes, this is the right thing to do. Karena generasi Yeremia Tuhan akan berikan kuasa dan hikmat. Generasi hari ini saya katakan kepada kalau kita orang Sabah, orang Sarawak, jangan lama-lama di sini lah. Kalau kamu base kamu di sini pun tidak apa. Karena saya lihat diri saya, kenapa saya lama di sini? Saya sudah kelemahan di sini 20 lebih tahun saya di Semenanjung. Udah katakan 30 tahun sudah saya Semenanjung. What am I doing here? Nanti saya jumpa Tuhan bertanya bahwa what you have done for your countrymen, for your statement. Apa yang telah kau lakukan kepada bangsamu di Sabah? Walaupun kadang-kadang kita buat mission trip, kadang-kadang kan saya selalu pergi mission trip di Pulau Bangi. Baru-baru ini kami secara personal, saya dengan istri secara personal membantu 2 gereja ISAI di sana. Satu yang 40% sudah mau siap, yang satu lagi kami bangun secara from stretch. Ya, membangunkan gereja di sana. Dan saya kongsikan kepada leadership kami di UMCC, katakan, let help Sabah. Kita perlu banyak missionary di Sabah, kita perlu banyak pelayanan di sana. Bersama berganding bahu. Ya, the good news is that saya juga berinteraksi dengan beberapa pastor penginjil di sebelah Sendakan, sebelah Serampung sana. Mereka akan pastor, kebangunan rohani sedang terjadi. Banyak orang yang stateless sekarang mengenal Tuhan. Mereka sedang mencari Tuhan. Wow, saya terhibur mendengar kata-kata seperti itu. Tapi tidak cukup. Kita perlu generasi Yeremia ini yang diberi kuasa dan wibawa. Amin. Jadi kalau kamu menerima panggilan ini hari ini, ya think about your kita punya dari mana asal usul kita kan? Ya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dia kata dia untuk kita menerajui apa? Bangsa-bangsa. Banyak bangsa yang memerlukan kita. Amin. Ya, di Semenanjung Malaysia ini saja banyak bangsa yang memerlukan kita. Bangsa sepupu kita, bangsa asli. Ya, bangsa kita sendiri, banyak bangsa kita, kamu tahu. Saya percaya kamu lebih tahu dari saya. Banyak bangsa-bangsa kita di sini. Kamu tahu kami ada pelayanan di Petaling Street. Itu adalah pelayanan gelandangan kami, karena kami ada ibadah di sana setiap hari 6 dan hari 3 kami beri makan di Petaling Street. Kamu tahu saya kadang-kadang saya malu, kadang-kadang saya sedih, kadang-kadang juga marah juga saya. Banyak orang Sabah menjadi gelandangan.
Kadang-kadang mereka dengar jumpa saya, mereka malu, mereka cepat-cepat amin makanan terus dan lain. Kadang-kadang saya bercerita dengan mereka, kenapa kamu cacat? Kenapa? What happened to you? Dia katakan, pastor saya sudah 10 kali hilang IC. Tidak boleh balik Sabah, sudah tidak boleh cari kerja. Saya tidak ada uang lagi untuk mau renew, saya mau apply IC lagi karena 10 kali, kalau 10 kali sudah berapa ribu itu ada charge. Jadi gerandangan orang Sabah ini ada 2-3 orang Sarawak yang saya nampakkan kebijakan orang Sabah dan untuk mereka muda-muda tegap-tegap lagi, tapi jadi gerandangan. Hancur hati saya. Kita dilantik hari ini menjadi generasi Yosua, bukan untuk hebat di gereja ya, amin. Kita untuk apa menarujui bangsa? Di manakah bangsa-bangsa itu di luar sana? Untuk apa lagi kerajaan-kerajaan? Wow, kuasa yang dan otoriti yang Tuhan berikan kepada generasi Yosua bukan hanya untuk kampungan saja. Dulu saya orang kampung, kenapa saya boleh berbicara kepada orang-orang besar? Karena saya tahu yang memanggil saya bukan diri saya sendiri. Saya boleh berkomunikasi kepada orang-orang yang besar karena saya tahu panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Bukan itu saja, mencabut dan meruntuhkan. Wow, ini luar biasa. Menjadi gawat karena peperangan di Ukraina. Kamu tahu kenapa? Sebab Ukraina adalah sumber barley, sumber wheat, sumber makanan, sumber gandum yang besar-besar. Dan itu telah Sabah, Sarawak, we have land, you have resources. Tuhan berikan kita kuasa dan wibawa. Saya mendorong kamu, terima ini. Belajar baik-baik, belajar tinggi-tinggi di sini. Cari modal di sini. Cari modal supaya cari modal banyak-banyak supaya kita akan balik suatu hari nanti buat sesuatu untuk bangsa kita. Amin. Untuk membina dan menanam. Kita ada kuasa itu semua. Jangan habiskan hidup kamu di sini, saudara. Ya, jangan habiskan hidup kamu di sini. Amen. Baliklah. Do something. Amen. 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 Conclusion, kesimpulan. Anda dipanggil untuk sebuah tujuan. Kamu tahu hidup seorang yang tidak punya tujuan adalah seperti seorang yang memanah. Yang ada busur dan ada anak panah, tetapi dia tidak tahu dia mau mana di mana. Tapi orang yang punya panggilan dan punya tujuan hidup adalah dia tahu ada sasaran sesuatu di sana. Walaupun hari ini dia sasaran dia tidak kena, dia panah tidak kena, is okay. Besok dia coba lagi. Suatu hari nanti pasti dia akan menghadap sasaran. Itulah kehidupan, itulah ilustrasi seorang yang punya tujuan dan panggilan dalam hidupnya. Dia akan pasti mengenal. Tapi hidup orang yang tidak punya sasaran, tidak punya tujuan hidup itu adalah sangat berbahaya sekali. Karena ada seorang hamba Tuhan bernama Miles Monroe pernah berkata seperti ini. Saya buat di dalam bahasa Inggris dulu, nanti saya coba terjemahkan. Dia katakan begini. The biggest tragedy in your life is not death, but life without purpose. Tragedi yang terbesar dalam hidup kita bukanlah kematian. Apa yang kita takuti yang mengerikan bukanlah kematian, tapi adalah hidup yang tanpa tujuan. Amin. Marilah kita beri purpose kepada generasi Yeremia hari ini, generasi muda hari ini. Karena Tuhan mengenal panggilan itu. Tuhan akan menggenapi panggilan itu dalam kehidupan kita. Tuhan melengkapi, gereja harus menjadi gereja untuk melengkapi setiap panggilan itu dalam kehidupan kita. Panggilan saya maksudkan di sini bukan jadi hamba Tuhan saja ya. No. Panggilan yang saya maksudkan di sini bukan hanya menjadi penginjil, menjadi pendeta, menjadi pastor. No. Kamu kena kenal panggilan kamu, karena banyak panggilan. Kamu boleh menjadi pekerja profesional seperti lelaki yang handsome gagah ini. Tapi dia kenal panggilan dia. Kenapa dia harus ada di sana? If you're a businessman today, you must ask God why you become businessman. If you're working in a Gilangka, kamu working in a restaurant, kamu working dimanapun, di office, you must ask God why am I here. Pekerjaan kamu itulah secondary, tapi panggilan kamu itu adalah yang nomor satu. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini.